arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai pencerahan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai pencerahan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai pencerahan sempurna. Ya, kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, ya, umat Buddha yang berbahagia, dan juga ya sebagai siswa-siswa Sang Buddha dan siswi, ya, Bante mengucapkan selamat siang, Sukihotu, Namo Buddhaya. Ya rasanya ya bahagia ya bisa bertemu kembali dengan saudara-saudari semua ya dalam kesempatan yang bahagia ini juga ya, dalam kesempatan puja bakti pagi hari ini. Ya pada pagi hari ini Bante akan menyampaikan sharing dhamma sedikit ya, untuk mengingatkan kita kepada ya ajaran Sang Buddha ya. Ya Bapak Ibu, saudara-saudari sedhamma, ya kita sungguh beruntung ya bisa bertemu ya, dengan Buddha dan ajarannya, atau bisa bertemu dengan ya Buddhisme secara umum gitu ya. Ya. Ini suatu hal yang suatu hal yang maksudnya enggak gampang terjadi di dalam kehidupan kita. Ini suatu keberuntungan buat kita bisa bertemu dengan ajaran Sang Buddha gitu ya. Ini suatu hal yang membahagiakan buat kita semua. Ya, dari sekian banyak manusia di dunia, karena katanya manusia ini jumlahnya sekarang ada 8 miliar ya. Ya, dari 8 miliar ini kan ya kita yang mengikuti Buddhisme atau menjadi murid Buddha itu kan sedikit ya. Sedikit sekali ya. Agama Buddha ya itu agama yang termasuk ya minority kan, sedikit, paling kecil jumlah pengikutnya ya di dunia ini. Jadi di dunia dari 8 miliar kita adalah orang-orang yang beruntung bisa ketemu dengan ajaran Buddha, bisa ketemu dengan Buddha dan ajarannya. Nah, ini suatu hal yang membuat kita ya, keberuntungan buat kita. Nah, ini patut kita ingat ya di dalam hidup kita, bahwa kita ini adalah beruntung bisa ketemu ajaran Sang Buddha. Nah, ketika kita bertemu dengan ajaran Sang Buddha, ya kita mempunyai sejenis identitas lah sebagai siswa Buddha gitu ya, sebagai murid Buddha. Ya, jadi kita semua ya menyandang status sebagai murid Buddha. Nah, ini hal kedua yang perlu kita ingat ya, sebagai keberuntungan yang kedua yang kita dapatkan di dalam kehidupan ini. Yang pertama, kita bisa bertemu dengan ajaran Sang Buddha. Nah, ketika kita bertemu ajaran Sang Buddha, ya, kita mendapatkan kesempatan ya menjadi siswa Buddha. Nah, siswa Buddha itu ya itu ada empat golongan atau 4 jenis. Yang pertama para biku, yang kedua para bikuni, yang ketiga upasaka, yang keempat upasika. Nah, upasika adalah saudara-saudari semua ya. Saudara-saudari semua adalah menyandang upasaka, upasika, dan itu sebagai siswa Buddha ya. Nah, itu hal yang membahagiakan buat kita. Setelah kita bertemu dengan ajaran Buddha, ya kita
selanjutnya kita menyandang status sebagai murid Buddha. Ini sesuatu yang harus kita ingat di dalam kehidupan kita, bahwa status kita adalah murid Buddha atau siswa Buddha, ya. Nah, di antara 4 jenis itu kita tergolong siswa Buddha yang upasaka upasika, ya. Walaupun kita berbeda tempat, waktu, ya, keadaan dengan Sang Buddha waktu masih hidup gitu ya. Ya, tetap kita statusnya itu sebagai siswa Buddha, ya. Ketika kita biasanya menyatakan diri pergi berlindung kepada Buddha, Dhamma dan Sangha, ya. Ini merupakan penerimaan kita sebagai siswa Sang Buddha ketika kita menyatakan, oh saya pergi berlindung kepada Buddha, kepada Dhamma dan Sangha, kedua kalinya, ketiga kalinya, seperti itu. Ya, ini adalah metode untuk cara kita menjadi siswa Buddha. Nah, kita semua ya telah pergi berlindung kepada Buddha, Dhamma dan Sangha. Ya. Makanya kita telah menjadi siswa Buddha. Nah, ini hal yang kedua yang patut kita syukuri di dalam kehidupan, ya, bahwa kita telah menjadi siswa Buddha. Ini status kita. Nah, status ini sebetulnya juga kita nggak dapatkan dengan mudah, ya. Dari 8 miliar manusia yang ada, ya, kitalah yang menjadi siswa Buddha, kayak gitu. Nah, setelah kita menjadi siswa Buddha, nah, kita mengikuti ajaran Buddha gitu ya. Kita berusaha untuk mengenal siapa Buddha dan apa ajarannya gitu ya. Terus berusaha untuk mengenal Buddha dan ajarannya. Makanya kita mengikuti kebaktian, setiap kebaktian atau puja bakti setiap hari Minggu ini gitu ya. Nah, ini salah satu cara buat kita untuk memahami atau mengetahui tentang Buddha dan ajarannya, ya, sehubungan dengan kita sebagai siswanya atau sebagai muridnya gitu ya. Nah, sehubungan dengan itu maka kita datang, ya, untuk berusaha mengerti tentang Sang Buddha dan tentang ajaran Sang Buddha. Ini sesuatu hal yang penting buat kita gitu. Kita mulai memahami ajaran Buddha, ya, tahap demi tahap, ya, pelan-pelan gitu ya. Nanti makin lama kita akan mulai memahami tentang ajaran Buddha gitu ya. Penting sekali ini untuk memahami ajaran Buddha tahap demi tahap gitu. Ya, memahami ajaran Buddha dari waktu ke waktu. Nah, setelah kita mencoba memahami ajaran Sang Buddha, nanti langkah selanjutnya, ya, kita mulai mempraktekkan ajaran Buddha gitu kan. Nah, mulai mempraktekkan ajaran Buddha di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagaimana cara kita untuk mempraktekkan ajaran Buddha ini juga penting untuk kita ketahui, sehingga nanti ketika kita mempraktekannya, kita akan menjadi lebih mudah di dalam kehidupan ini. Gitu. Nah, di dalam Dhamma diajarkan, ya, yang disebut 3 hal. Yang pertama dana, yang kedua sila, yang ketiga bawana. Nah, ini dana, sila, bawana ini adalah salah satu bagaimana di dalam kehidupan kita sehari-hari kita mempraktekkan ajaran Buddha, ya, sesuai dengan status kita sebagai upasaka upasika. Ya, yang pertama itu dana. Dana itu memberi, ya. Yang kedua sila. Nah, sila itu menjalankan moralitas, ya. Yang ketiga itu bawana, pengembangan batin atau yang sering disebut meditasi. Nah, nanti akan mulai menjelaskan sedikit demi sedikit tentang 3 hal ini. 3 hal inilah yang kita lakukan setiap hari di dalam kehidupan kita. 3 hal ini mencerminkan upaya kita untuk berusaha mempraktekkan ajaran Buddha yang telah kita kenal, ya. Ya, ajaran Buddha yang disebut Dhamma itu yaitu, ya, bisa dibilang terdiri dari 3
kategori atau 3 hal. Yang pertama disebut pariyati dhamma, yaitu ajaran-ajaran yang kita pelajari gitu ya. Yang kedua patipati dhamma. Patipati itu ajaran Buddha yang dipraktekkan ya, yang dilakukan, yang ditekunin gitu ya, yang di dalam kehidupan kita. Yang ketiga disebut patiweda dhamma. Nah, patiweda dhamma ini yang telah ditembus oleh kita setelah kita mempraktekkan dhamma ya, dalam waktu yang mungkin cukup lama, terus maksudnya praktek kita berkembang sehingga kita nanti bisa menembus dhamma, mengerti apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Karena dhamma yang diajar Sang Buddha itu ya, itu ada bagian-bagian ya yang harus dipraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan ada bagian-bagian yang ketika praktek kita menjadi matang, kita akan menembus dhamma itu sendiri ya, patiweda dhamma. Jadi ada ajaran-ajaran yang sifatnya ya diketahui untuk ditembus kayak gitu ya. Nah, ajaran Buddha yang untuk dipraktekkan itu sebetulnya nggak sulit ya, sederhana ya, di dalam kehidupan sehari-hari, tetapi ini perlu dilakukan dengan terus menerus ya, continue gitu ya, nggak putus ya, terus dilakukan ya, sepanjang kita hidup, sepanjang ya, maksudnya kita masih mempunyai napas lah ya, kita perlu untuk melakukan 3 hal ini, yaitu dana, sila, dan bawana terus menerus secara kontinu ya. Ini mencerminkan maksudnya perjuangan kita dalam mempraktekkan ajaran Buddha. Yang pertama itu memberi atau dana. Ini adalah ajaran Sang Buddha yang mudah untuk dilakukan kan, memberi atau berderma atau dana, atau membagi kepemilikan kita, harta benda kita kepada orang lain gitu ya, kepada mereka yang membutuhkan, atau kepada wihara ya, cetia, tempat-tempat ya, tempat-tempat ibadah, terus juga kepada ya, para biku, atau kepada mereka yang membutuhkan, atau kepada sanak saudara, atau kepada siapapun yang bisa kita memberi, kita akan memberi gitu. Nah, memberi ini atau berderma ini adalah hal yang paling mudah ya. Ya, memberi itu yang kita bisa lakukan yang disebut amisa dana. Amisa dana ini memberi barang-barang ya, keperluan untuk hidup ya. Keperluan hidup apa yang kita butuhkan untuk hidup, kita kan tahu ya. Kita bisa membagi barang-barang yang kita punyai untuk keperluan hidup ya, seperti makanan ya, minuman, atau pakaian, atau obat-obatan, tempat tinggal, itu sebagai 4 kebutuhan dasar ini kepada mereka yang membutuhkan, atau kepada saudara, sanak saudara kita. Nah, ini praktek memberi ini ya, ini ini paling awal, karena ini paling mudah untuk dilakukan. Nah, praktek memberi ini itu seperti membuka pintu gitu ya. Kalau kita mau masuk ruangan ini kan kita perlu membuka pintu biar kita bisa masuk ya. Nah, ini ketika kita masuk lewat pintu ya, kita bisa berada di ruangan ini. Nah, jadi ini sebagai pintu ya, untuk bisa masuk ke ruangan ini. Demikian pula praktek memberi ini ibaratnya itu, perumpamaannya itu seperti pintu yang akan membuat kita mendapatkan hal-hal yang lain gitu ya, dari ajaran Buddha. Hal-hal yang lain ini seperti moralitas ya, meditasi, itu kan hal-hal yang lain gitu ya. Ini ibaratnya pintu yang akan membawa kita kepada dhamma-dhamma yang lain itu, atau bisa dikatakan
ya sebuah pintu untuk membuka harta kebajikan yang lain ya. Kalau kita ingin menemukan harta kebajikan yang lain, kita perlu ya memasuki pintu harta itu. Nah, dana itu seperti itu. Jadi seperti sebuah pintu untuk memasuki atau menemukan harta dhamma yang lain seperti moralitas, meditasi, kebijaksanaan dan lain-lain sebagainya. Kita perlu memulainya dengan dana. Dana juga ibaratnya seperti oli ya atau pelumas gitu ya, atau untuk sesuatu yang melembabkan sehingga kalau misalnya kalau seperti misalnya seperti mobil atau motor gitu kan membutuhkan pelumas atau oli gitu ya. Jadi untuk membuat mesinnya itu bekerja dengan baik. Ya, demikian pula dana ini bisa diibaratkan seperti itu. Jadi akan melancarkan praktek dhamma kita yang lain, akan melancarkan di dalam kehidupan kita. Ya, membuat kehidupan kita itu lebih mudah untuk dijalani ya. Nah, praktek dana ini walaupun sederhana tetapi ini perlu kita lakukan. Karena misalnya di dalam ajaran Buddha kita melakukan praktek itu dari yang paling mudah gitu ya. Dari yang paling mudah, tidak dari yang paling sulit, tetapi kita mulai dari yang paling mudah. Dan dana itu adalah yang pertama dikatakan karena ini sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Nah, semua bisa melakukannya dengan sangat mudah, gitu ya. Nah, setelah kita melakukan dana, kita perlu meningkatkan kebajikan kita. Kita mengambil ya 5 aturan moralitas. Ya, biasanya kan kalau di sini ya ada perayaan gitu ya. Nanti sebentar lagi kita akan ada perayaan Waisak ya. Dan kita mengambil tuntunan 5 sila ya. Baik secara resmi di hadapan para bante gitu atau di dalam maksudnya di dalam rumah kita masing-masing, di dalam altar kita masing-masing kita bisa mengambil 5 sila ini ya, atau yang sering disebut Pancasila Buddhis ya. Ada 5 faktor kan. Nah, 5 sila ini yang berarti moralitas Buddhis ini itu patut kita tegakkan ya. Nah, 5 sila itu ya seperti kita ketahui bersama, yang pertama itu melatih diri menghindari membunuh makhluk hidup. Nah, ini. Terus yang kedua ya, melatih diri menghindari ya mengambil apa yang tidak diberikan. Yang ketiga, melatih diri menghindari perbuatan asusila. Yang keempat, melatih diri menghindari ucapan bohong. Yang kelima, melatih diri menghindari minuman dan makanan yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Ya. Faktor yang pertama ya, yang disebut panatipata, weramani, sikapadang, samadhyami itu bagaimana ya? Panatipata itu artinya membunuh makhluk hidup ya. Ya, weramani itu menghindari, sikapadang artinya latihan. Jadi ini melatih diri menghindari pembunuhan atau membunuh makhluk hidup. Ya, kapan dan di mana? Ya, dimanapun dan kapanpun kita melatih diri untuk tidak membunuh makhluk hidup sekecil apapun termasuk binatang ya. Kapan ya mungkin siang, pagi atau malam hari, karena ada juga orang yang berpikir kalau malam hari ya tidak boleh membunuh, tetapi mungkin siang hari atau pagi hari boleh kayak gitu. Makanya dikatakan ya kapanpun ya, siang, baik pagi, siang maupun malam ya. Terus dimanapun ya di sini maupun di tempat manapun kita berusaha menghindari itu, karena ada juga yang berpikir kalau di tempat-tempat tertentu itu boleh melakukan itu gitu ya, membunuh makhluk hidup. Makanya dijelaskan
pembunuhan makhluk hidup ini tidak bisa dilakukan ya dimanapun ya. Kita ini mencoba melatih diri untuk tidak melukai makhluk hidup ya. Makhluk hidup yang mana ya, yang manapun gitu ya, termasuk para binatang baik yang hidup di air, di udara ya, maupun di darat ya, baik yang berkaki, berkaki 2, kaki 4 maupun berkaki banyak ataupun yang tanpa memiliki kaki. Jadi kita melatih diri ya, tidak membunuh makhluk hidup, bahkan bukan tidak membunuh, melukai makhluk hidup ya, tidak bertindak kejam ya, ya terhadap makhluk ya, makhluk hidup ya, bukan cuma terhadap manusia tetapi terhadap binatang pun ya. Kita mencoba untuk ya berlatih ya, sikap padang disebut berlatih, berlatih menghindari ya membunuh makhluk hidup ya. Nah, latihan menghindari membunuh makhluk hidup itu itu penting ya. Pertama dikatakan dalam 5 latihan moralitas itu yang pertama. Nah, ini alasannya apa sih? Alasannya karena semua makhluk itu takut ya menghadapi kematian, ya, gemetar menghadapi kematian, ingin 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 hidup gitu ya, tidak ingin meninggal ya. Sebetulnya tidak ingin, maksudnya menyayangi hidupnya. Nah, dengan alasan itu ya, karena semua orang seperti itu, maka kita melatih diri menghindari makhluk hidup kayak gitu. Dan membunuh makhluk hidup itu juga menyebabkan ya, menyebabkan karma buruk gitu ya. Karma buruk ya, sehingga kalau nanti akibatnya datang yaitu penderitaan akan menghampiri kita gitu ya. Karena kita yang melakukannya, kita yang akan mendapatkan akibat dari karma buruk pembunuhan itu ya. Ya, atas dasar itu semua ya, atas dasar ya, karena itu merupakan perbuatan tercela ya, perbuatan karma buruk, atas dasar bahwa semua makhluk menyayangi hidupnya, bahwa semua makhluk eh, takut menghindari kematian ya, gemetar menghindari kematian, maka kita ya menghindari membunuh makhluk hidup ya, melepaskan niat jahat untuk melukai makhluk hidup. Nah, ini yang pertama dari 5 aturan moralitas. Kenapa kita tidak melakukan pembunuhan terhadap makhluk hidup? Karena alasan-alasan tersebutlah ya kita melepaskan tongkat, ya, melepaskan senjata pembunuh, ya, melepaskan niat kita membunuh, melepaskan kekejaman di dalam diri kita untuk melukai makhluk hidup kayak gitu. Ya, termasuk ya melukai diri sendiri kayak gitu. Ya. Yang kedua ya, adina dana weramani sika padang samadhi. Adina dana ini artinya ya mengambil ya, milik orang lain atau alias mencuri gitu ya. Weramani itu menghindari, sika padang latihan. Jadi latihan ya, menghindari ya, mengambil milik orang lain. Dalam hal ini nih seperti contohnya seperti mencuri gitu ya, merampas, merampok gitu ya, atau menodong dan sejenis itu. Jadi kita menghindari hal-hal seperti ini gitu ya. Nah, ini latihan yang kedua. Nah, ini moralitas Buddhis yang kedua. Ya, karena ya semua orang kan kita tahu ya kan menyayangi kepemilikannya masing-masing ya, tidak ingin dicuri kan, punyanya masing-masing ya. Tidak ingin kehilangan punyanya masing-masing. Betul kan? Seperti itu ya. Ya, jadi kita mau melatih diri ya, menghindari mengambil barang yang tidak diberikan ya. Yang ketiga, kita melatih diri menghindari perbuatan asusila ya. Kita tidak menginginkan ya pasangan orang lain gitu ya. Kayak gitu, kita merasa cukup puas dengan pasangan yang ada, yang kita sudah miliki kayak gitu ya.
nggak berpikir, nggak pengen lah sama yang lain. Kita berusaha untuk berusaha untuk setia, ya, puas dengan pasangan kita masing-masing, ya, saling menghargai pasangan kita masing-masing. Jadi kita tidak mempunyai keinginan untuk mendapatkan yang lain. Nah, itu yang ketiga, ya. Terus yang keempat disebut ya, musawada weramani sika padang semadiami, menghindari ya berbohong, ya, sebagai suatu bentuk latihan yang kita jalankan. Nah, ini di dalam lima Pancasila, 5 aturan ini, ya, berbohong ini, ya, ini menyangkut ucapan kita. 4 yang lainnya menyangkut ya tindakan kita. Nah, ucapan ini memang katanya sih sering ya kita langgar, dan ini yang katanya yang paling susah. Nah, ucapan bohong ini, jadi kita berusaha untuk memegang kejujuran, ya, tidak mudah, ya. Kalau kita punya komitmen kejujuran, kita tidak mudah buat kita untuk melakukan kebohongan, ya, walaupun kebohongan kecil kayak gitu. Jadi kita mesti tahu bahwa kalau kita nanti melakukan kebohongan, akibatnya mungkin orang yang dibohong itu menderita gitu ya. Ini bisa juga contohnya terjadi, ya, di buku dikatakan seperti kalau kita melakukan bersaksi palsu, ya, di sebuah pengadilan kayak gitu, sehingga atas dasar kebohongan kita, ya, maka orang lain itu menjadi menderita secara berat gitu ya. Ini kita menghindari hal-hal seperti itu, ya. Kita berusaha, ya, untuk menjunjung tinggi kejujuran dalam hidup kita sebagai bentuk latihan, ya, di dalam kehidupan kita. Latihan yang keempat dan yang terakhir, ya, kita melatih diri menghindari minuman alkohol ini, ya, dan termasuk juga narkotika, ya, baik narkotik yang alami, ya, maupun yang sintetis, ya. Semua jenis narkotika dan minuman beralkohol ini kita hindari, ya. Ini bentuk latihan disebut Pancasila Buddhis. Nah, ini lima aturan moralitas ini sering disebut manusa dhamma. Nah, manusa dhamma itu artinya apa? Artinya sesuatu atau dhamma yang menyebabkan kelahiran kita sebagai manusia, kayak gitu. Nah, jadi dhamma ini atau 5 aturan moralitas inilah yang menyebabkan kelahiran kita sebagai manusia. Nah, kita lihat diri kita bahwa kita semua adalah jadi manusia, kan? Sudah jadi manusia, berarti di kehidupan lampau kita pernah melatih diri dalam 5 aturan moralitas ini, sehingga kita ini sekarang menjadi manusia. Nanti di kehidupan selanjutnya status kita nggak mau turun, ya. Kita nggak mau turun, kan? Kita jadi binatang, ya, atau jadi makhluk menderita lainnya, kan? Karena seperti kita ketahui di dalam Buddhis, di dalam ajaran Buddha, ya, dikenal banyak bentuk kehidupan, kan? Ada alam kehidupan yang enggak jumlahnya cuma satu, ya, bukan cuma alam surga dan neraka. Jadi ada banyak alam dalam kehidupan Buddhis, ya. Ada 4 alam menderita, ya, yang disebut alam hantu, alam peta, hantu kelaparan, alam hantu juga itu banyak sekali jenisnya. Ada alam binatang. Nah, alam binatang ini, ya, bisa kita lihat, ya, kita dengan mata kepala kita sendiri kita bisa melihat alam-alam binatang. Nah, kerajaan binatang ini, ada alam binatang ini juga banyak jenisnya, ya. Alam semut aja itu banyak jenisnya, ya, yang kecil seperti semut atau yang besar seperti gajah, ya. Itu adalah
kelompok-kelompok alam binatang, juga ada alam yang menderita, satu lagi alam neraka gitu ya. Itu ditambah alam neraka itu ya alam-alam yang sangat-sangat menderita, dan sampailah kita pergi ke sana gitu. Nah, terus juga ada yang disebut alam Asura. Nih, alam Asura ini sebetulnya alam Asura ini terdiri dari Peta Asura, ada Dewa Asura. Jadi sebetulnya namanya ini pengelompokan baru ya, pengelompokan baru, tapi makhluknya ada yang sebagai peta dan sebagai dewa yang disebut sebagai Asura kayak gitu. Nah, itu terus itu adalah 4 alam menderita, dan di atas alam menderita itu sisanya tuh alam bahagia. Alam bahagia itu dimulai dari alam manusia. Nanti di atas alam manusia ada 6 alam dewa. Nah, di atas 6 alam dewa tuh ada 20 alam Brahma. Jadi totalnya ada 31 alam kehidupan. Nah, itu pengelompokan kehidupan di dalam Buddhisme. Jadi makhluk-makhluk bukan cuma kita ya sebagai manusia. Jadi ada alam-alam lain, dan setelah kita meninggal kita bisa terlahir ya, menuju alam bahagia atau menuju alam menderita. Itu tergantung dari kekuatan ya karma yang kita perbuat selama kita hidup. Jadi makanya Sang Buddha mengajarkan salah satunya adalah sila ya, mengajarkan 5 aturan moralitas ini sila ini itu bagaikan pagar ya, bagaikan pagar yang akan menjaga kita dari kelahiran yang buruk ya, di alam-alam menderita gitu ya. Makanya kalau para biku memberikan sila di akhir ya, pemberian sila itu dikatakan bahwa sila ini akan menyebabkan kelahiran di alam-alam bahagia, menjadi manusia atau bahkan para dewa kayak gitu. Nah, karena kekuatan kebajikan dari pelaksanaan 5 aturan moralitas ini. Nah, makanya di dalam maksudnya di dalam Buddhis gitu, di dalam ajaran Buddha ini sila ini memegang peranan yang sangat penting, itu sebagai dasar dari moralitas kita ya, sebagai dasar dari kehidupan kita sebagai manusia. Dikatakan sebagai manusia dhamma yang menyebabkan kelahiran kita sebagai manusia kayak gitu ya. Jadi atas dasar itu ya, makanya ketika sekarang kita jadi manusia, maka sudah bisa dipastikan di kehidupan yang lampau kita pernah menjalankan 5 aturan moralitas ini. Makanya kita kan nggak mau nanti di kehidupan yang akan datang kita terjun ke alam-alam rendah. Nah, makanya atas dasar itu kita mau ya, melaksanakan 5 aturan moralitas ini. 5 aturan moralitas ini menjadi standar moral di dalam diri kita masing-masing gitu ya. Ya, standar moral kita nih, kita nggak mau lebih rendah daripada ini gitu lah ya, daripada 5 aturan moralitas ini. 5 aturan moralitas ini benar-benar kita jaga sebagai standar moral untuk diri saya sendiri. Nah, itu satu. Dan sebagai sebagai cerminan dari perjuangan kita ya sebagai siswa Buddha di dalam kesungguhan kita untuk ya melaksanakan ajaran Buddha ya, sebagai siswa Buddhis kan kita punya ya sejenis kewajiban untuk menjalankan ajaran Buddha. Ini merupakan kewajiban kita sebagai ya murid Buddha. Kita menjalankan 5 aturan moralitas ini ya, bukan sebagai bentuk kepatuhan kita kepada Buddha gitu ya, tetapi maksudnya bentuk kepatuhan maksudnya saya takut nih kalau nanti saya nggak menjalankan moralitas ini nanti saya dihukum kayak gitu. Bukan ya, Buddha tidak memberikan Buddha mengajarkan dhamma ya, bukan untuk sebagai nanti nakut-nakutin kayak gitu, tetapi ini Sang Buddha mengajarkan dhamma ya, Sang Buddha menjelaskannya kalau ini untuk benar-benar untuk keuntungan kita ya, secara keuntungan kita pribadi, bahwa kalau kita menjaga aturan moralitas ini maka kita bisa terbebas dari kejatuhan di alam-alam yang rendah gitu kan.
ini kan benar-benar membuat keuntungan kita kan, bukan buat Buddha ya. Buddha ketika mengajarkan Dhamma ya, dia tidak menuntut gitu ya, menuntut sebagai bentuk kepatuhan. Jadi nanti atas dasar ketakutan kita, kita melaksanakan ajaran Buddha. Tidak seperti itu ya, tidak seharusnya seperti itu. Tetapi eh, atas dasar kita mengerti manfaat buat kita sendiri gitu ya, buat kita sendiri, maka kita mau ya melaksanakan ajaran Buddha kayak gitu. Nah, itu adalah 5 sila ya, 5 aturan moralitas ya. Tadi kan yang pertama memberi atau berdana. Nah, berdana ini seperti pintu tadi Bante Bar. Nah, seperti pintu yang akan membuka, yang akan membuat kita bisa memasuki dhamma-dhamma yang lain gitu ya. Dhamma-dhamma yang lain seperti apa ya? Seperti tadi moralitas ya. Setelah tadi kita berdana, kita mempunyai kesempatan ini bertemu dengan ajaran moralitas. Nah, ketika kita menjalankan moralitas ini, ya ini bukan berdasarkan saya takut kalau saya tidak menjalankannya, tetapi karena saya tahu ya manfaat dan keuntungan dari melaksanakan moralitas. Moralitas ini ya itu akan melindungi kita seperti pagar ya di rumah kita kan. Ya, jadi kalau kita keluar dari pagar, kita tahu ya, kita tahu kita dalam bahaya. Tetapi kalau kita berada di dalam pagar moralitas, kita akan terlindung dari bahaya. Nah, seperti itu ya moralitas ini ya. Moralitas juga ya tadi dikatakan disebut manusia dhamma, yang menyebabkan kelahiran kita sebagai manusia. Nah, ini adalah fakta buat kita semua kan. Nah, semua adalah manusia. Nah, kelahiran kita menjadi manusia itu enggak tiba-tiba gitu, enggak kebetulan ya. Juga bukan merupakan pemberian dari makhluk yang kuasa, tetapi kelahiran kita sebagai manusia itu ada sebabnya, ya, ada kondisinya. Nah, kondisi dan sebab apa yang menyebabkan kelahiran kita sebagai manusia? Ya, dikatakan salah satunya adalah yang paling faktor utama, penyebab utama adalah penegakan dari 5 aturan moralitas ya. Jadi ketika kita menegakkan moralitas ini ya di dalam kehidupan kita ini menjadi sebab dan kondisi bagi kelahiran kita menjadi manusia, atau bahkan menjadi kelahiran kita menjadi para dewa gitu, kayak gitu ya. Nah, ini adalah sebab dan kondisinya ya, yang disebut 5 aturan moralitas. Jadi setelah kita mengetahui manfaat yang besar dari pelaksanaan moralitas ini, maka kita akan berusaha menegakkan 5 aturan moralitas ini sebaik-baiknya buat diri kita sendiri loh, ya kan, bukan buat orang lain gitu, buat diri, benar-benar buat diri kita sendiri. Nah, ini akan menjaga diri kita sendiri dari kejatuhan ya, di dalam kehidupan ya, atau di dalam kelahiran alam-alam rendah. Kan kita nggak mau kan lah menderita kan, kita maunya bahagia. Maka ya atas dasar itu kita ya berusaha ya menjalankan ajaran Buddha yang disebut menegakkan 5 aturan moralitas. Nah, terus selanjutnya yang ketiga yang disebut bawana ya, tadi dana udah. Nah, yang kedua sila, yang ketiga bawana. Nah, pelaksanaan bawana ini atau sering disebut meditasi ya, bawana itu sendiri artinya pengembangan batin ya. Nah, batin ini bisa dikembangkan, itu juga ada hubungannya dengan penegakan moralitas. Jadi meditasi Buddhis itu dasarnya atau pondasinya itu kemurnian atau kesucian dari moralitas atau kebersihan dari moralitas. Jadi kalau kita punya moralitas yang baik ya, maka meditasi atau bawana itu akan menjadi lebih mudah gitu, karena pondasinya atau dasarnya adalah moralitas itu sendiri gitu ya. Nah, bawana atau pengembangan batin atau sering yang disebut meditasi, tapi kalau Bante lebih suka menggunakan kata
apa namanya, bawana, karena ini lebih 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 apa namanya, lebih mengena gitu artinya. Kalau menggunakan meditasi kan, kalau meditasi kan terjemahannya itu ya kan berasal dari bahasa Inggris kan, meditation gitu ya, tapi terjemahannya eh, itu ya memusatkan pikiran gitu ya, memusatkan itu maksudnya kadang-kadang kita menjadi lebih bingung gitu ya. Tetapi sekarang ini banyak istilah palinya itu banyak menggunakan istilah pali disebut bawana atau cita bawana. Nah, itu sepertinya lebih tepat kayak gitu, menggunakan istilah itu daripada menggunakan istilah meditasi. Tapi istilah meditasi itu udah lebih lebih dikenal luas gitu ya. Nah, uh, tapi pengenaan istilah meditasi itu sepertinya hmm, kurang ya. Makanya sekarang lebih dipopulerkan istilah cita bawana. Nah, cita bawana karena aslinya bahasa palinya memang begitu, cita bawana gitu. Cita itu artinya kan pikiran atau batin gitu ya. Bawana artinya pengembangan, atau batin itu dikembangkan gitu ya. Ya, dikembangkan kemana gitu? Dikembangkan ke arah yang namanya dikembangkan atau ditingkatkan gitu ya. Dikembangkan ke arah mana? Ke arah apa namanya? Ke arah yang luhur gitu, ke arah kebijaksanaan, atau ke arah yang atau sering disebut sucikan hati dan pikiran gitu. Sucikan hati artinya bersihkan batin, itu sebetulnya kan ada kata-kata ya dalam pada sucikan hati dan pikiran. Jadi membersihkan pikiran atau membersihkan batin. Jadi bisa dibawa ke arah itu, dibawa ke arah yang tinggi, luhur, atau istilah-istilah yang membersihkan batin itu sendiri. Jadi pengembangan batin itu diarahkan ke sana gitu ya. Gitu. Uh, apa sih apa sih alasannya gitu? Kenapa kita mau melakukan uh, melakukan meditasi ini atau melakukan pengembangan batin itu, atas dasar apa ya? Kita harus tahu gitu ya, kenapa kita mau melakukan ini ya. Itu alasannya ada beberapa nih. Yang pertama yang pertama itu karena yang pertama karena sekali lagi karena kita ini menjadi manusia gitu ya. Ya, manusia itu kalau bahasa Pali ini disebut manusa. Manusa itu artinya makhluk ya, atau makhluk yang batinnya itu bisa dibawa atau dilatih ke tempat yang luhur atau ke tempat yang tinggi ya, atau batinnya itu bisa dibersihkan. Nah, itu alasannya ya, manusia. Jadi eh, kita semua kan ya jadi manusia gitu ya. Ketika jadi manusia kita mempunyai kesempatan atau mempunyai kondisi lah, kesempatan dan kondisi untuk melatih batin kita ke tempat yang tinggi atau ke tempat yang luhur. Itu alasan yang pertama ya. Terus alasan yang kedua, setelah kita jadi manusia nih ya, kita ini bertemu dengan ajaran Buddha gitu ya. Ya, bertemu dengan ajaran Buddha, sehingga ketika kita bertemu ajaran Buddha kan kita sedikit banyak kita mempunyai keyakinan terhadap ajaran Buddha. Nah, ketika kita mempunyai keyakinan ajaran Buddha, kita mau mempraktekkan ajaran Buddha itu gitu ya. Salah satu ya praktek ajaran Buddha meditasi itu sendiri, dan meditasi ya caranya bagaimana melakukannya kan Sang Buddha juga udah banyak menjelaskannya kayak gitu. Jadi ini alasan yang kedua ya, kita bertemu dengan ajaran Buddha ini nggak mudah gitu ya. Ini merupakan keberuntungan buat kita ya. Dari 8 miliar manusia yang ada di dunia ini kan, yang menjadi umat Buddha itu sangat sedikit ya, sangat sedikit. Nah, dari yang sangat sedikit ini yang mau melatih ajaran Buddha, nah, khususnya meditasi atau cita bawana ini kan lebih sedikit gitu ya, lebih sedikit ya. Ya begitulah kayak gitu. Ini alasannya gitu ya. Alasan yang kedua, ya, kita adalah orang-orang yang sedikit itu gitu, mau melatih ya latihan meditasi atau pengembangan batin gitu ya. Karena kita
sudah menjadi manusia, terus kita ya bertemu dengan ajaran Sang Buddha. Ketika bertemu ajaran Sang Buddha, kita bertemu dengan cara atau metode untuk melatih batin kita ini, kayak gitu. Nah, kalau kita jadi manusia, tapi kalau kita bukan Buddhis, ya kan kita nggak bertemu dengan metode dan cara ya untuk ya membersihkan batin kita. Ini kerugian buat kita, tetapi kita sebaliknya, kita sangat beruntung ya, manusia-manusia yang sangat beruntung setelah kita menjadi manusia ya, kita bertemu dengan ajaran Buddha yang menyebabkan kita mempunyai kondisi untuk mempunyai metode atau cara untuk membersihkan batin kita, kayak gitu. Nah, alasan yang ketiga, ini yang penting ya. Alasan yang ketiga, batin itu atau pikiran itu sifatnya katanya seperti air. Air itu kan kalau mengalir ke atas apa ke bawah? Ke bawah kan? Nah, demikian pula batin kita ini cenderung mengalir ke bawah, ke alam-alam rendah gitu ya. Ya, kayak gitu. Kalau kita nggak mau melatih batin kita diemin gitu, diemin ya, dia akan terjun bebas ke bawah kayak gitu. Nah, makanya kita berusaha untuk mau melatih batin kita atau melatih pikiran kita gitu ya. Di dalam Dhammapada juga dikatakan bahwa pikiran atau batin ini sebagai pelopor ya, pemimpin ya, pelopor, pemimpin atau yang paling depan lah ya. Jadi ketika kita memiliki pikiran yang buruk gitu, maka penderitaan akan mengikuti. Sebaliknya kalau kita memiliki pikiran yang baik gitu ya, maka kebahagiaan akan mengikuti gitu ya. Nah, pikiran yang baik dan pikiran yang buruk itu, atau khususnya pikiran yang baik itu ya, pikiran bisa dikatakan pikiran yang positif itu harus dilatih, benar-benar harus dilatih. Kalau kita nggak melatihnya, itu biasanya yang muncul ya pikiran-pikiran negatif kita. Ya, pikiran buruk itu kecenderungannya seperti itu karena batin kita ya atau pikiran kita itu kecenderungan seperti air yang mengalir ke bawah. Kalau misalnya kita diemin aja, ya kita nggak apa-apain gitu ya, kita hidup seperti biasa, secara alamiah kita akan cenderung ya gitu ke bawah kayak gitu. Makanya kita memiliki keberuntungan ya bertemu dengan ajaran Sang Buddha ya, sehingga kita tahu ya, cara dan metode latihan untuk membersihkan batin ini gitu. Kalau nggak seperti itu ya, misalnya didiemin, itu akan cenderung ke bawah. Nanti pada akhir kehidupan setelah kita meninggal ya, nggak ada karma baik yang besar yang kita lakukan ya, pikiran kita akan jatuh ke bawah, ke alam-alam rendah ya. Itu kerugian buat kita ya. Nah, tetapi kita ini sebaliknya, kita cukup beruntung ya menjadi manusia ya, bertemu dengan ajaran Buddha ya, maka kita mau melatih batin kita, mau membersihkan batin kita. Itu alasannya ya. Batin kita kalau kita nggak bersihkan itu ya nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya gitu. Ya seperti ibaratnya batin ini katanya seperti ya selalu katanya pikiran ini selalu seperti ikan, kalau ditaruh di daratan kan hidupnya di air, kalau diletakkan di darat itu kan menggelepar kayak gitu ya, selalu dia kan nggak maksudnya nggak nyaman gitu ya. Dan demikian pula pikiran kita selalu ya selalu menggelepar gitu seperti ikan ya, kepanasan kayak gitu. Jadi seperti itu, jadi selalu berpikir mencari mencari objek-objek yang menyenangkan batin itu sendiri atau menyenangkan pikiran itu sendiri ya. Selalu berpikir sehingga membuat kita menjadi nggak tenang ya. Kalau kita misalnya berpikir itu biasanya larinya ke mana? Biasanya ya larinya ya ke
masa lalu atau masa depan kayak gitu. Coba kalau kita diem, kalau kita lagi mikirin sesuatu, kalau dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, pasti kita cenderung untuk berpikir atau berpikir tentang objek-objek yang telah berlalu, itu misalnya masa lalu gitu ya. Nah, apa yang terjadi kalau kita berpikir tentang masa lalu? Ya, umumnya terjadi kita ya, menyesal gitu ya. Menyesal, apa penyesalannya ya? Sesuatu yang mungkin pernah ya buruk, sesuatu yang buruk yang pernah terjadi gitu ya, sehingga kita menyesal gitu ya, atau perbuatan buruk yang pernah kita lakukan kita menyesal, atau perbuatan baik yang ada kesempatan tapi kita tidak ambil gitu, itu juga ada sejenis penyesalan, itu biasanya kayak gitu. Nah, penyesalan. Nah, lalu kalau kita berpikir tentang masa depan, ya apa yang kita pikirin? Ya hal-hal yang menyangkut yang terjadi sama kita, ya kita mungkin mungkin gelisah, cemas, takut tentang hal-hal yang belum terjadi gitu ya. Kita udah takutin gitu ya. Mungkin kalau misalnya contoh, kalau kita berpikir tentang eh, misalnya kalau kita udah punya anak, kita berpikir tentang anak kita. Ya, ya bisakah mereka misalnya eh, bertahan hidup kayak gitu ya? Nanti masa depannya bagaimana? Kan kita mulai 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 apa namanya? Mulai ada kecemasan gitu. Tapi kalau kita ada kecemasan seperti itu, pikiran kita itu happy apa nggak happy? Nggak happy. Ya, ada penderitaan di situ, penderitaan batin. Ya, penderitaan batin ini sebetulnya maksudnya sering kita hadapi gitu ya, sering datang, tetapi kita nggak sadar gitu. Kita nggak sadar terjadi sama kita. Nah, penderitaan batin. Kalau penderitaan fisik itu kan dalam bentuk misalkan penyakit kayak gitu kan, kita nggak sering-sering sakit ya. Nah, kalau lagi nggak sakit, kita nggak tahu bahwa penderitaan fisik itu datang gitu ya. Tetapi penderitaan penderitaan batin sesungguhnya itu kita sering temui di dalam kehidupan kita, tetapi kita nggak menyadarinya bahwa ini terjadi sebetulnya sama kita. Nah, contoh misalnya kalau kita lagi berpikir tentang masa lalu atau masa depan, ini pasti terjadi gitu. Karena umumnya yang terjadi sama kita kalau kita berpikir tentang masa lalu itu sejenis penyesalan dan lain sebagainya, atau eh, kecemasan, ketakutan. Dan kalau masa depan juga sama, kecemasan, ketakutan, kegelisahan. Nah, ketika itu muncul, itu kan muncul ya berbarengan dengan penderitaan batin juga gitu. Tapi itu kita nggak sadari. Nah, tapi contohnya begini, misalnya contoh kalau kita dalam keadaan cemas gitu ya, cemas ya kan, cemas karena sesuatu gitu ya, sehubungan dengan masa lalu atau masa depan. Nah, kecemasan itu ya itu 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 membuat kita menyenangkan nggak, enak nggak, bahagia nggak, sebetulnya pikiran kita dalam tekanan gitu ya. Kita menderita saat itu, tetapi kita nggak menyadari gitu. Itu sebetulnya penderitaan batin datang, maksudnya kita bertemu dengan penderitaan batin itu datang ya dalam hidup kita, tetapi itu jarang sekali kita sadari kayak gitu. Tapi kalau misalnya misalkan tekanan itu misalnya tekanan itu terus menerus ya, terus menerus ya, kalau udah sangat mengganggu kita ya, membuat misalkan tubuh kita juga sakit ya, kita baru sadar gitu ya, baru sadar. Contohnya kalau biasanya orang yang sering sakit mah gitu kan, dia kan kalau lagi perutnya sakit, tiba-tiba kan sadar, oh, saya sakit perutnya, tetapi kan dia nggak umumnya nggak sadar bahwa ketika dia pikirannya stres atau tertekan, ya ya mahnya juga ikut sakit gitu ya, gitu nggak tahu, tapi itu adalah kenyataannya seperti itu. Ketika kita stres ya bisa aja orang yang cenderung sakit mah ya mahnya jadi kumat gitu. Nah, dia baru mulai sadar ketika perutnya sakit ya, tetapi ketika eh, pikirannya tertekan atau stres, itu dia nggak sadar bahwa saat itu ya penderitaan batin udah muncul. Nah, ya berlanjut dengan penderitaan fisik gitu. Ketika penderitaan fisik
yang muncul dia baru sadar bahwa ini ada penderitaan kayak gitu. Padahal ini didahului dengan penderitaan batin, dan banyak hal seperti itu ya. Penderitaan batin ini sering-sering muncul dalam kehidupan kita ya, sering-sering muncul, sangat sering muncul ya, dibandingkan penderitaan fisik ya. Penderitaan fisik kan jelas, kalau kita kena penyakit tertentu, baru fisik kita sakit. Ketika fisik kita sakit, kita tahu ini baru penderitaan ini muncul dalam bentuk penderitaan fisik. Berbalik ya, dengan penderitaan batin yang sebetulnya sering-sering muncul di dalam hidup kita, tetapi kita nggak sadar kayak gitu. Nah, maksudnya untuk menghindari hal-hal itu lebih jauh gitu ya, penderitaan fisik lebih jauh, penderitaan batin lebih jauh ya, makanya kita mau mengembangkan batin kita ya, kayak gitu. Karena sesuai dengan Dhammapada kan ya, ketika pikiran baik mengikuti ya, maka kebahagiaan akan mengikuti. Sedangkan pikiran baik itu nggak bisa muncul sendiri ya, harus dilatih gitu ya, harus dilatih. Kalau nggak dilatih, apa yang terjadi? Ya, seperti tadi Bante katakan, seperti sifat air yang terjun ke bawah. Nah, pikiran kita seperti itu, kita akan cenderung untuk menderita, tidak bahagia gitu ya. Cuma kita nggak sadar aja kita nggak bahagia, cuma kayaknya perasaan kita nggak enak terus aja gitu. Padahal ya kita dalam keadaan ya unhappy, nggak bahagia ya secara batin gitu. Karena penderitaan di dalam Buddhisme bukan cuma penderitaan fisik, ada penderitaan batin. Ada dua jenis nih, ada penderitaan fisik, ada penderitaan batin. Nah, penderitaan fisik ini sangat mudah kita kenali ya, sedangkan penderitaan batin itu ya nggak mudah kita kenali gitu ya. Makanya kita belajar ya, untuk mengetahui itu semua, belajar perbedaannya. Nanti kita akan menyadari bahwa sebetulnya kita nih sering nggak bahagia secara batin gitu ya, sering menderita secara batin ya. Nah, atas dasar itu kita mau mengolah batin kita, melatih batin kita. Nah, melatih bawana ini pengembangan batin kayak gitu. Nah, itu alasannya ya. Nanti ada satu contoh lagi. Contoh ini di contoh katanya seperti kalau batin kita atau pikiran kita katanya seperti monyet. Monyet itu kan sifatnya lompat sana, lompat sini gitu ya, nggak pernah berhenti gitu ya, nggak pernah berhenti untuk lompat, jadi nggak pernah diem gitu, selalu bergerak. Emang sifatnya seperti itu, ya gitu. Nah, dan batin kita katanya seperti itu, seperti monyet. Tetapi monyet-monyet ini kenyataannya itu bisa dilatih gitu ya. Ya, bisa dilatih ya. Di Thailand itu ada tempat latihan monyet gitu. Ya, sejenis sekolah. Nah, monyet itu dilatih apain? Dilatih untuk memetik kelapa katanya. Memetik kelapa, nah, sampai dia ahli. Setelah dia ahli, baru nanti dipulangin ke pemiliknya. Ya, setelah dilatih mungkin beberapa bulan, mungkin beberapa tahun kali ya, sampai dia ahli memetik kelapa. Nanti dipulangin, nanti dia dipekerjakan sebagai pemetik kelapa. Itu ada. Ya, ada seperti itu. Kalau nanti nggak percaya, cari aja YouTube-nya. Lihat YouTube-nya ada. Ya, sekolah monyet kayak gitu. Nanti dilatih, nanti mereka ahli memetik kelapa. Nah, itu monyet itu akan bermanfaat ketika sudah dilatih kan, kayak gitu. Kalau nggak dilatih ya dia akan cenderung ya seperti tadi, nggak ada manfaatnya, cuma lompat sana lompat sini ya, kayak gitu. Nah, demikian pula katanya batin kita seperti itu ya, sebelum dilatih ini nggak ada gunanya katanya, cenderung merugikan. Cenderung merugikan seperti itu kalau nggak dilatih. Tetapi makanya kita harus mau melatih batin kita. Nah, kenapa? Kalau didiamin ini cenderung merugikan kita seperti monyet tadi. Ya. Nah, kalau monyet yang nggak dilatih kan dia lompat sana lompat sini. Kalau ketika lompat seperti batin kita, dia lompatnya kemana? Pasti ke masa lalu sama masa depan. Nah, ya nggak pernah saat ini gitu ya. Karena kalau saat ini itu ya pikiran kita
ya bisa dikatakan di dalam sebuah latihan meditasi gitu, dalam kondisi meditatif kalau pikirannya dalam keadaan saat ini ya, karena yang disebut bawana atau meditasi itu membawa pikiran itu ada di momen saat ini, kini ya, kini dan saat ini gitu ya, bukan pada masa lalu masa depan. Tapi kalau nggak dalam keadaan meditasi ya, pikiran itu ya ke masa lalu atau masa depan. Ketika masa lalu atau masa depan yang terjadi, pikiran itu gelisah, menyesal, takut, ya, cemas. Nah, di saat itu juga ya penderitaan penderitaan batin itu hadir, ya. Di saat kecemasan itu hadir, penderitaan batin itu hadir, kayak gitu. Ya, jadi cenderung merugikan, betul kan? Seperti itu. Nah, makanya itulah alasannya kenapa kita mau melatih pengembangan batin itu. Ya, jadi nggak kalau didiemin aja, ya, dianggurin ya, didiemin gitu ya. Oh, udah diemin aja lah kayak gini. Nah, maka batin kita itu cenderung merugikan kita, gitu. Seperti monyet tadi. Ya, kalau kita punya monyet ya, kita bawa ke, misalnya kita bawa ke rumah. Nah, gimana? Belum dilatih nih. Pasti dia kan merusak rumah kita, lompat sana, lompat sini. Semua peralatan di rumah akan ya berantakan ya. Betul ya, seperti itu. Sekarang di rumah berantakan ya, kita bawa ke kantor, ke tempat kerja kita atau ke tempat jualan kita, ya, ke toko kita. Apa yang terjadi? Sama aja, cenderung merusak, merugikan, ya. Dibawa kemanapun sama. Demikian pula pikiran kita, ya, cenderung nggak bahagia gitu, nggak happy. Ya, baik di wihara, di wihara nih pikirnya ke wihara nih ya, kebaktian, puja bakti, ya saya mau bahagia gitu ya, mau refreshing lah, bahagia, susah di rumah gitu. Oh, pas di sini ya mak, ya sebelum pikiran kita dilatih dengan baik ya, pikiran itu cenderung nggak bahagia, cenderung membuat kita menderita, merugikan kita, bahkan bisa merugikan ya orang-orang di sekitar kita. Misalnya kalau kita punya anak nih, ya kan, kita lagi nggak happy gitu ya, kan kita cenderung ngomel-ngomel ya, betul. Kita omelin tuh anak kita, ya, diomelin semua. Sekitar kita kan kita pasti nggak ada yang mau deket-deket, nanti kena gitu, ya, kena omelan loh. Ya, kita lihat mukanya juga, waduh, ini nggak happy ya, kita jauh-jauh kayak gitu, kita tahu. Nah, jadi seperti itu. Nah, ketika kita tidak mau melatih pikiran kita, melatih batin kita, apa yang terjadi sama kita? Yang terjadi, kita nggak bahagia, ya, secara mental loh, ya, nggak bahagia secara mental, terus cenderung merugikan kita, bahkan ya bisa membawa kelahiran kita di alam-alam yang rendah, kayak gitu. Ya, ya kita nggak mau itu terjadi, maka kita mau melakukan meditasi atau cita bawana, pengembangan batin. Nah, istilah pengembangan batin ini sebetulnya sangat luas ya. Bukan cuma waktu kita duduk meditasi, kita dikatakan melakukan pengembangan batin. Waktu kita belajar Dhamma, ya, belajar Dhamma ini juga penting ya buat kita. Ya, waktu kita belajar Dhamma, itu juga itu masuk kategori dari pengembangan batin. Gitu. Sewaktu kita membaca parita kan tadi, ya kan kita membaca parita kan, ini juga masuk kategori dari wilayah pengembangan batin. Jadi pengembangan batin itu cakupannya luas, ya, sangat luas gitu ya. Ini sebuah cara, sebuah metode, ya, sebuah cara yang sebuah upaya atau sebuah upaya yang cerdas untuk melatih batin kita, ya. Jadi kita juga harus tahu bahwa kita ini terdiri dari dua bagian besar atau dua komponen besar, ada fisik, ya, ada batin, ya kan, ada mental, ada misalnya ada bagian mentalnya atau batinnya, juga ada fisik dan mental gitu kan, sering dikatakan. Nah, kalau fisik kan kita tahu kata latihannya kalau olahraga ya. Nah, olahraga dikatakan itu membuat kesehatan, meningkatkan
Ya, bukan cuma kata-kata, penelitiannya juga udah banyak. Ya, kayak gitu. Jadi kita perlu olahraga untuk meningkatkan kesehatan fisik kita. Demikian kita perlu ya olahraga juga untuk meningkatkan kesehatan batin kita. Olahraga batin itu apa? Ya meditasi itu atau pengembangan batin itu bawana itu ya mengembangkan batin untuk eh, melatih batin seperti itu. Nah, batin ada fisik, ada batin. Kita harus mengenal batin kita ya, yang akan kita latih gitu ya. Nah, objek meditasi yang diajarkan ya itu jadi cuma alat bantu gitu ya, cuma alat bantu untuk melatih batin kita. Ini seperti misalkan kalau siapa yang senang pergi ke gym ya untuk melatih alat-alat, melatih otot-otot kan, ada otot lengan, otot bahu gitu ya. Kan kita memilih alat yang spesial itu, alat yang khusus gitu untuk melatih otot tertentu kan. Demikian pula objek-objek meditasi yang kita pilih gitu ya. Itu cuma sebetulnya ya cuma alat aja, ya cuma alat aja untuk benar-benar melatih batin kita gitu ya. Contoh kalau kita meditasi ya apa namanya, di dalam meditasi kan sering, kalau meditasi kan diajarkan meditasi anapanasati ya, keluar masuknya napas, anapanasati. Nah, napas ya, napas kan ada sama kita semua selalu gitu ya. Nah, napas ada. Nah, napas itu dijadikan alat supaya batin kita itu ya bisa dilatih kayak gitu. Jadi napas itu bukan bukan tujuan, ya, bukan fokus kita, tetapi hanya alat bantu membuat batin kita bisa dilatih supaya dikembangkan gitu. Nah, mengembangkan batin itu untuk memunculkan apa? Gitu. Untuk memunculkan apa di dalam batin? Jadi otot seperti kalau kita latihan olahraga ke gym itu otot apa yang kita kembangin gitu ya? Kan ada otot lengan, otot bahu, kan ada otot pinggang macam-macam seperti itu ya. Nah, di dalam meditasi itu seperti itu. Jadi kita mengembangkan kualitas-kualitas batin tertentu yang ada di dalam batin. Apa sih kualitas batin yang kita kita mau munculkan, mau kembangkan yang ada di dalam batin kita? Nah, ini sering disebut yang namanya uh, 5 kekuatan batin atau pancabala, atau sering disebut juga 5 indria ya, bukan 5 indra. Kalau ya, bukannya kan kita punya 5 indra, mata, telinga, hidung dan lain-lain. Tetapi ini adalah 5 indria. 5 indria itu atau 5 kekuatan itu apa? Yaitu yang pertama kekuatan keyakinan, sada. Ya, sada indria atau sada bala. Ya, 5 yang pertama sada, yang kedua wiria, semangat. Ya, yang ketiga sati atau kewaspadaan. Sati atau disebut mindfulness ya. Sering kan kalau ada latihan-latihan mindfulness sati. Nah, ini karena sati memang memegang peranan yang sangat penting di dalam pengembangan batin itu. Jadi biasanya disarankan untuk ya meningkatkan kualitas sati ya, secara terus-menerus gitu ya. Ya. Ketika kita mengembangkan batin atau meditasi, sebetulnya kualitas sati ini dimunculkan ya, terus dimunculkan. Ya, contohnya meditasi anapanasati ya, meditasi ya keluar masuknya napas. Jadi kalau bahasa palingnya anapanasati ya, jadi perhatian diterjemahkan, saat ini diterjemahkan sebagai perhatian pada napas yang masuk dan napas yang keluar. Nah, jadi perhatian ini adalah kualitas batin tertentu ya yang ada di dalam batin. Nah, jadi napas itu dijadikan objek sehingga perhatian atau sati itu muncul, berkembang, ya, continue, ya, atau konstan, terus menerus dia ada. Nah, itu disebut pengembangan batin, ya, cita bawana. Itu yang ketiga sati, yang keempat semadi, dan kelima panya. Nah, ketika sati muncul terus menerus ada, konstan, nanti samadhi ya, atau samadhi itu ketenangan batin tuh ada. Apa yang dimaksud ketenangan batinnya? Pikiran tuh nggak lari, ya nggak lari ke ya objek masa lalu dan objek masa depan, ya sehingga pikiran hanya berada pada
objek meditasi yang ditentukan. Nah, itu disebut samadhi. Tingkat ketenangan itu juga macam-macam tingkat ketenangan, yang dari mulai ketenangan biasa sampai ketenangan yang sangat dalam. Ya. Nah, yang kelima panya, kebijaksanaan. Nah, panya atau kebijaksanaan ini juga banyak bentuk, ya. Banyak bentuknya. Ya, ada banyak bentuknya ketika seseorang mengembangkan disebut meditasi vipassana, itu sebetulnya mengembangkan panya dalam bentuk atau dalam kualitas yang disebut vipassana panya. Nah, itu ada. Ya, vipassana panya itu berhubungan dengan anicca, dukkha, dan anatta. Jadi kalau kita melihat atau mengetahui ya, pengetahuan khusus tentang anicca, dukkha, dan anatta di dalam ya batin dan jasmani ya yang ada di dalam diri kita, nah itu maka pengetahuan itu atau panya itu disebut ya vipassana panya kayak gitu. Jadi ketika sati muncul terus menerus konstan, samadhi itu akan menjadi muncul ya. Samadhi muncul maka ya panya ya, panya tertentu ya tergantung panya apa yang muncul ya, maka panya akan muncul kayak gitu ya. Ini seperti anak tangga ya. Jadi ketika samadhi kita ya cukup maka kebijaksanaan akan terbit gitu. Nah, tetapi ini semua diawali dengan sada atau keyakinan ya. Kita yakin ya, ada sejenis keyakinan, ada kepercayaan dan keyakinan walaupun sedikit banyak kita udah miliki, walaupun sedikit kita miliki maka kita ada semangat gitu ya. Ada semangat atau ada kemauan atau ketekunan untuk melakukan meditasi. Nah, ketika kita ada semangat, ada ketekunan, kan kita mencoba. Nah, kita akan mencoba, nanti sati muncul ya, walaupun sedikit. Nanti lama-kelamaan jadi banyak, menjadi terus-menerus ya, menjadi stabil, menjadi konstan. Nah, nanti ketika satinya cukup, nanti samadhi terbit. Ya, samadhi menjadi terbit secara cukup, nanti ya panya akan cukup kayak gitu. Nanti dalam meditasi juga nanti kita akan menyeimbangkan antara ya kualitas dari sada ya, sada dengan panya, dengan wirya, dengan samadhi itu diseimbangkan. Tetapi sati ini tidak perlu diseimbangkan karena semakin kuat, semakin terus-menerus muncul, semakin banyak ya meditasi kita akan menjadi semakin berkembang, atau pengembangan cita bawana ini menjadi maksudnya menjadi baik kayak gitu ya, berdasarkan kualitas hati yang berusaha awalnya dimunculkan. Dan objek meditasi ya yang kita gunakan ya itu bukan fokus kita, tetapi sebetulnya menjadi fokus yang mau dikembangkan adalah ya tadi itu lima hal ini ya terutama sati. Ya, ketika sati muncul, maka nanti samadhi sebagai akibatnya secara alamiah dia muncul. Demikian pula kebijaksanaan panya, itu sebagai akibat. Jadi kalau misalnya contoh, kalau kita meditasi, nanti kalau meditasi ketika kita meditasi kita mendapatkan ketenangan yang cukup, ya bisa dikatakan meditasi kita sebagai meditasi samatha bhavana, pengembangan samatha ya. Karena samatha udah berkembang, artinya itu sebagai efek aja, sebagai manfaat ketika kita melatih meditasi atau melatih sati kayak gitu. Demikian pula ketika panya berkembang itu sebagai efek aja gitu ya. Ya, jadi nggak bisa dari awal kita kembangin, ini sebagai efek dari penguatan sati ya. Kayak gitu. Nah, ini 5 hal ini ya, ini yang merupakan bagian dari komponen batin kita ya sada, wirya, sati, samadhi, panya, itu yang disebut mengembangkan batin ya. Komponen dari batin ya, 5 hal ini memang udah ada dalam batin kita ya, cuma kita gimana caranya, gimana metodenya supaya ini bisa maksudnya bisa muncul. Pertama ya muncul ya sekali-sekali, lama-lama sering gitu kan. Lama-lama ntar menjadi nggak terputus, lama-lama menjadi konstan gitu ya. Ya kayak gitu. Nah, nanti setelah itu ada, makanya manfaat-manfaat dari pengembangan sati ini akan muncul seperti ketenangan, kebijaksanaan kayak gitu
Ya, ini sebagai manfaat alami. Ya, manfaat alami atau alamiah yang ketika sakti telah dikembangkan dengan cukup baik. Kayak gitu, samadhi dan panya akan muncul. Gitu. Nah, itu kira-kira yang disebut bawana atau pengembangan batin. Kenapa kita melakukannya dan bagaimana kita melakukannya, kayak gitu, ya. Jadi ada dana, ya. Ya, di awalnya kita melakukan dana, ya di tengahnya kita menjalankan moralitas, dan pada bagian akhir, ya, yang kita melakukan pengembangan bawana atau meditasi, ya sehari sekali gitu ya, pagi atau malam, atau sehari 2 kali pagi dan malam, ya pada waktu yang sama, mungkin tempat yang sama kalau bisa gitu ya. Kalau nggak bisa ya mungkin waktunya beda, tempatnya beda, nggak apa-apa. Yang penting kita berusaha untuk melatihnya kayak gitu, ya. Ya posisi meditasi itu ada 4 kan, ya bisa duduk, ya terus berjalan atau berdiri, bahkan berbaring kayak gitu, ya. Ya tapi biasanya yang sering dilakukan itu kan duduk, ya sama jalan, ya, duduk sama jalan kayak gitu. Kita memilih satu tempat, ya di rumah kita, satu tempat di rumah kita gitu, satu tempat biasa untuk kita komitmen gitu, kita bisa melatihnya. Saat saya mau latihnya mungkin satu misalnya setengah jam atau 15 menit atau 1 jam gitu. Kita bisa awali dengan baca parita dulu, itu juga bagus gitu ya, karena baca parita juga termasuk termasuk pengembangan batin juga, bawa anak juga. Kita bisa awali dengan itu. Setelah ketika kita membaca parita dengan sungguh-sungguh gitu ya, tanpa misalnya tanpa terinterupsi dengan saya pemikiran-pemikiran masa lalu atau masa depan gitu ya, itu juga merupakan cakupan dari pengembangan batin. Ketika kita baca parita tenang kayak itu, nggak terinterupsi, fokus hanya pembacaan parita. Apalagi kalau misalkan parita yang kita bacakan itu sudah kita hafal gitu ya, sudah kita hafal, jadi kita nggak terganggu dengan maksudnya dengan melihat, ya dengan melihat tulisan parita itu gitu. Jadi fokusnya atau maksudnya fokusnya itu nggak terganggu sama yang lain. Jadi kita bisa melatih dengan cara seperti itu juga merupakan cakupan dari pengembangan batin. Ya, hasilnya juga sama. Nanti ketika kita melakukan itu, batin kita bisa menjadi tenang, gitu ya kan? Nah, ketika batin kita tenang, ya itu bisa dikatakan kita sedang mengembangkan meditasi samatha bawana. Karena samatha bawana, samatha itu artinya pikiran kita menjadi tenang, gitu. Ya, batin kita menjadi tenang. Tenang itu diam, itu tidak bergerak, maksudnya tidak berpikir tentang kalau kita berpikir biasanya ke masa lalu, masa depan. Jadi ketika nggak berpikir, pikiran diam, tenang, hanya pada objek meditasi itu ya, yang menjadi alat bantu kita, maka itu bisa dikatakan samatha bawana itu terbentuk di dalam meditasi kita, dalam pengembangan kita. Samathanya terbentuk kayak itu, ya. Ya, itu kira-kira ya tentang meditasi. Jadi dana, sila, meditasi ini merupakan cara hidup kita ya sebagai murid Buddha, ya sebagai cerminan diri kita di dalam melatih ajaran Buddha kayak gitu. Bentuk komitmen kita sebagai bentuk maksudnya kita sedang melatih ajaran Buddha. Ini komitmen saya melatih ajaran Buddha dengan cara saya melaksanakan dana, dengan saya menegakkan sila, dan dengan cara saya melatih batin saya kayak gitu ya. Ini yang bisa Bante sampaikan pada siang hari ini atau pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bisa menjelaskan tentang bagaimana berpraktek ajaran Buddha ya, dana, sila, bawana ya, sehingga membawa manfaat buat kehidupan kita semua ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sabbe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Sadhu, sadhu.
Iya, habis ya. Keep aja. Oke. Boleh, boleh. Baik Bapak Ibu dan teman-teman semua, dikarenakan waktu yang sudah siang, jadi mohon maaf sesi tanya jawab pada hari ini kami tiadakan ya, karena Bante harus makan siang ya. Ya. Selesailah sesi Dhamma Desana kita pada minggu pagi hari ini. Kami segenap keluarga besar Wihara Pluit Dharma Suka dan umat yang telah hadir mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Bante Kosalotera atas waktu dan kesempatannya dalam pembebaran Dhamma pada minggu pagi ini. Umat dipersilakan untuk bangkit berdiri dan bersikap anjali. Yang Mulia Bante akan meninggalkan ruangan Dhammasala. Terima kasih Bante.